dengan dekret Presiden Soekarno yang dinamakan Telikora atau Telekomando Rakyat. Dan pelaku utama adalah orang Minahasa yaitu Dr. Samratulani. Dan semua yang didirikan ada di Kota Pemohon. Maka pada hari ini kami datang di tanah Minahasa, rumah rakyat juga tidak salah. Ya, hidup rakyat Papua. Dan PP. Dan PP. Ya, terima kasih. Selanjutnya ya, langsung teman-teman Korlaut. Sampaikan itu maksud kami adalah Yogyakarta pada tanggal 19 tahun 1961. Akhirnya menyampaikan maklumat Trikora dan memerintahkan bubarkan negara buatan Belanda. Soekarno betul-betul sesungguhnya sedang menghadapi sebuah bangsa yang bernama Papua. Artinya Soekarno mengerahkan kekuatan untuk menganeksasi bangsa Papua yang sudah merdeka. Ada simbol-simbol negara yang terbentuk. Pada saat itu Papua merdeka dengan lagu kebangsaan, yaitu Hai Tanahku Papua, dan ada bendera kebangsaan bintang kejora, kawan-kawan. Maka dengan itu rakyat Papua terus menggeroti sendi-sendi perdamaian dan keadilan jadi landasan hidup rakyat Papua, kawan-kawan. Kawan-kawan, mari kita melihat kembali lagi bagaimana Indonesia hadir di tanah Papua, kawan-kawan. Ternyata Indonesia tidak menghadirkan nilai-nilai Pancasila di tanah Papua, kawan-kawan. Watak dan ciri khas bangsa kolonial yang sesungguhnya yang menonjolkan dan terapan kepada rakyat Papua adalah rasisme, ketidakadilan, mitos, dan stigma negatif yang dilakukan oleh negara Indonesia, kawan-kawan. Dan pendiri bangsa Indonesia telah menyadari bahwa kemerdekaan telah hak segala bangsa. Kawan-kawan, karena itu pendudukan dan penjajahan suatu wilayah harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan, kawan-kawan. Kawan-kawan, maka dari itu tidak sesuai dengan konstitusi negara yang berlaku di tanah Papua, kawan. Oleh sebab itu, maka penjajahan Indonesia di tanah Papua harus dihapuskan atau harus diakhiri, kawan-kawan. Baik, terima kasih inspirasi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hidup kaum buruh. Hidup rakyat yang tertindas. Ya, kita harus hidup kawan-kawan sebagaimana manusia-manusia yang ada di bumi ini, kawan-kawan. Ya, hari ini adalah di mana jatuhnya Tri Komando Rakyat yang dikumandangkan oleh IR Soekarno pada 19 Desember di alun-alun Yogyakarta dengan statement memobilisasi massa untuk merebut kedaulatan rakyat Papua yang merdeka secara de facto pada 18 hari. Namun tetapi hari ini tanggal 19 Desember ini ia merebut bangsa Papua secara paksa, kawan-kawan. Oleh karena itu kami menyadari sejarah bahwa keberadaan negara Indonesia di atas tanah Papua adalah ilegal, kawan-kawan. Berdasarkan itu sampai saat ini, kawan-kawan, rakyat Papua telah menderita selama puluhan tahun di atas tanahnya sendiri, kawan-kawan. Maka kami meminta kepada negara Republik Indonesia bahwa segera mengakui kemerdekaan bangsa Papua yang merdeka secara de facto pada 1 Desember 1961. Karena kami juga merdeka dan memimpin dirinya sendiri di atas tanah kami sendiri, di atas tanah Papua, kawan-kawan. Kami sudah merdeka, maka kami harapan kami adalah negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui kemerdekaan itu dan segera kami berikan referendum di atas tanah kami sendiri,
itu solusi demokratis bagi kami rakyat bangsa Papua, kawan-kawan. Ya, sekian. Terima kasih. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Nah, itu solusi, kawan-kawan. Wah. Rakit. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! KNPB! KNPB! Pernyataan sikap Politik Komite Nasional Papua Barat KNPB Konsulat Indonesia. Operasi Trikora Tri Komando Rakyat adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Irian Barat Papua. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, Soekarno Presiden Indonesia mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Jakarta, Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima. Tugas komando ini adalah untuk merencanakan persiapan dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Setelah berakhir konflik selama 2 tahun, maka terjadilah New Year Agreement 15 Agustus 1962. Di mana dalam pelaksanaannya tidak dilibatkan orang Papua yang punya wilayah atau pemilik negeri untuk terlibat dalam pelaksanaan New Year Agreement. Lalu berlanjut pada 1 Mei 1963, terjadilah aneksasi bangsa Papua dilaksanakan bergabung tanggal dengan Indonesia, di mana terjadi perlawanan bangsa Papua yang tidak mau bergabung dengan Indonesia, dan mulai ada gerakan sipil yang menolak untuk tidak bergabung dengan Indonesia, dan terjadi pelaksanaan sehingga lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk tetap berjuang dan merebut kembali hak kedaulatan bangsa Papua Barat. Setelah konflik bersenjata OPM dengan militer Indonesia, disitulah terjadi intervensi